Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semua sehat ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat seru. Siapa yang udah pernah bertanya memakai kalimat apa, di mana, dan siapa? Angkat tangannya. Bebas. Wah, banyak sekali ya. Nah, kalau kalian mau tanya nama teman baru kalian menggunakan kalimat tanya apa? Tadi sana menite, tapi jijik muter maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah semua sehat ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat seru. Siapa yang pernah bertanya menggunakan kalimat apa, siapa, dan di mana? Angkat tangannya. Wah, banyak sekali ya. Nah, sekarang Bapak akan tanya. Kalau kalian mau tahu nama teman kalian menggunakan kata tanya apa? Siapa? Nah, betul. Kalau kalian mau tahu nih di mana rumah teman kalian memakai kata tanya apa? Hebat, berarti kalian sudah bisa menggunakan kata tanya tanpa kalian sadari. Nah, tujuan kita belajar hari ini yang pertama, kita akan mengenal 6 kata tanya dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, kita akan tahu fungsi kata tanya. Nah, dan yang ketiga, kita akan belajar kata tanya yang bisa dimasukkan ke dalam kalimat. Nah, coba kalian bayangkan, kalau kalian mau beli jajan nih, nah tapi kita nggak tahu harganya, pasti kita akan tanya berapa harganya Bu. Nah, itu juga contoh kalimat tanya. Atau kalian mau tanya ke teman kalian nih, kapan libur sekolah. Nah, itu juga contoh kata tanya. Ternyata kata tanya ada di sekitar kita. Mau di sekolah, di pasar, atau di rumah kalian masing-masing. Nah, untuk hari ini Bapak akan memperhatikan apa kalian bisa
memilih kata tanya yang tepat saat menjawab pertanyaan dan menjawab kuis. Tidak perlu takut salah ya. Yang penting berani mencoba. Nanti kita akan ada kuis di akhir. Baik, rencana kita hari ini yang pertama, kita akan melihat kartu tanya yang ada di layar ini. Yang kedua, kita akan belajar fungsi dari kata tanya. Yang ketiga, kita akan melihat contoh kalimat kata tanya. Yang keempat, kita akan ada latihan kuis. Nah, kita akan masuk ke fase 1, yaitu kata tanya. Nah, yang warna merah itu, yaitu kata tanya apa. Digunakan untuk menanyakan nama benda, peristiwa, atau sesuatu hal. Contohnya, apa yang kamu makan tadi pagi? Nah, itu tuh menanyakan makanan atau benda. Nah, yang kedua, yaitu ada siapa. Digunakan untuk menanyakan nama orang atau pelaku suatu kegiatan. Contohnya, siapa yang membuatkan sarapanmu? Nah, itu menanyakan orang. Nah, yang ketiga, ada kapan. Digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contoh kalimatnya yaitu, kapan kamu bangun tidur tadi? Nah, itu menunjukkan menanyakan waktu. Lanjut ke fase yang kedua, yaitu ada fungsi kata tanya. Nah, Bapak ingin salah satu anak membacakan fungsi dari kata tanya. Baik, Mas Jimli, untuk membaca yang warna merah. Kalau yang warna merah itu kata tanya apa? Yaitu untuk menanyakan benda atau hal. Digunakan untuk menanyakan nama benda, peristiwa atau sesuatu hal. Contohnya, apa yang kamu makan tadi? Baik, terima kasih. Nah, yang kedua, siapa? Siapa itu untuk menanyakan orang atau tokoh. Digunakan untuk menanyakan nama, identitas, pelaku, suatu kegiatan. Contohnya, siapa yang membuat sarapanmu tadi pagi? Di mana? Di mana untuk menanyakan tempat. Nah, ini digunakan untuk menanyakan lokasi atau tempat terjadinya sesuatu. Contohnya, di mana kamu biasanya belajar? Nah, lalu ada kapan. Kapan itu menanyakan waktu. Digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya sesuatu atau kegiatan. Contohnya, kapan kamu bangun tidur tadi? Nah, yang kedua terakhir, Bapak ingin kalian membacakan secara bersama-sama. Yang mengapa dan bagaimana? Baik. Mengapa? Digunakan untuk menanyakan alasan, penyebab, atau tujuan dari suatu kejadian. Contoh, mengapa kamu membuat masalah? Nah, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya ada contoh kalimat. Yang pertama, contoh kalimat apa? Apa yang Bunda masak untuk sarapan hari ini? Jawaban Bundanya, Bunda masak nasi goreng dengan telur ceplok. Nah, itu kalimat tanya yang digunakan pada kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, sekarang ada kuis. Nah, Bapak akan membacakan soalnya dan kalian nanti menjawab ya bareng-bareng. Nah,
Yang Bunda masak untuk sarapan hari ini, jawabannya tuh apa, kapan, siapa, atau di mana? Kayak gue. Ya wis lah. Diklik lagi. Kalau belum keluar gambar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selanjutnya, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Baik, hari ini kita mau belajar tentang siklus air. Nah, di sini apa sih yang kalian lihat di gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3? Oke, betul. Nah, ini semua nantinya akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Selanjutnya, di sini kita lihat slide selanjutnya ya, anak-anak. Nah, ayo lakukan pengamatan. Jadi nanti di sini kalian itu akan melakukan pengamatan dari praktik yang Ibu lakukan. Nah, sekarang coba kalian perhatiin ya. Buat yang pertama, Ibu itu di sini akan menuangkan air panas ke dalam gelas. Sebentar. Kemudian Ibu akan menutup gelas ini dengan plastik bening. Nah, di sini apa sih yang kalian lihat?
dari ini muncul uap nggak? Iya. Muncul? Muncul. Nah, proses ini disebut dengan namanya evaporasi. Jadi evaporasi itu air yang menguap ke atas. Begitu. Nah, setelah ini ditutup, di atas plastik bening ini kelihatan apa ini namanya? Embun. Iya, betul sekali, embun ya. Nah, embun ini disebut dengan kondensasi. Apa tadi? Kondensasi, iya betul sekali. Terus sekarang udah melakukan pengamatan. Selanjutnya mari kita berdiskusi. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Kelompok 1 itu dari yang laki-laki semuanya, terus kelompok 2 itu dari yang perempuan. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja kalian. Sekarang coba diskusikan. Ada yang susah nggak? Ini Bu. Yang mana? Oh, yang ini. Iya. Gimana ya? Gimana? Ini nanti kamu pelajarin tadi apa sih? Apa yang diamati dari yang terjadi di plastik? Terus ada apa aja proses-proses dari siklus airnya begitu. Baik, udah cukup ya waktu diskusinya. Sekarang Ibu mau tunjuk nih salah satu dari kalian buat kelompok 1. Mas Jimli, coba apa sih hasil kesimpulan dari diskusi kelompok 1? Kelompok kami menyimpulkan bahwa air panas menghasilkan uap air. Setelah itu uap air berubah menjadi titik-titik air di plastik. Itu menunjukkan proses siklus air, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Jimli. Jawabannya betul sekali ya. Kasih tepuk tangan buat Mas Jimli. Nah, udah selesai ya pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita mau menyimpulkan tentang materi kita hari ini. Tadi ada siklus apa aja yang kalian dapat dari pelajaran hari ini? Ada yang pertama apa? Evaporasi. Terus yang kedua itu ada kondensasi. Nah, dari semua tahapan itu sangat penting ya bagi kehidupan kita, karena tanpa adanya itu semua siklus air yang terjadi di alam ini bakalan rusak. Betul? Betul. Jadi kalian itu harus bisa menjaga yang namanya siklus air. Nah, dengan cara apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nggak ada? Nah, dengan cara kita itu tidak membuang sampah di sungai, terus kita membuat ini tanaman-tanaman di pinggiran sungai, begitu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak, oke. Baik, hari ini kita cukupkan ya. Di sini Ibu buat terima kasih ke kalian karena kalian itu sudah berani untuk mengamati apa yang Ibu praktekkan dengan baik, terus udah berani menyampaikan hasil diskusinya begitu. Ibu kasih acungan 2 jempol. Kasih tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup, terima kasih. Semangat belajar ya anak-anak. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Oke, sehat semua ya. Baik, minggu lalu kita sudah belajar membuat poster ya. Nah, ini hasil dari poster buatan kalian. Keren-keren ya. Nah, di sini kita akan melanjutkan belajar yaitu menghidupkan poster, yaitu kita akan belajar cara mempromosikan atau menjual poster menggunakan lisan yang heboh. Jadi kita akan menarik perhatian pembeli. Nah, sebelumnya nih Ibu mau tanya, jika kalian mau mempromosikan produk kita terus menggunakan kata yang lemes, contohnya seperti ini. Teman-teman, ayo beli getuk goreng kita. Terus gitu kira-kira menarik nggak ya? Tidak. Oke. Nah, jadi di sini Ibu akan mencontohkan kalimat buat promosi supaya menarik pembeli. Nah, cara yang pertama yaitu gini. Teman-teman, ayo beli getuk goreng kami. Harganya cuma 5.000. Nah, cara yang kedua yaitu ayo teman-teman beli getuk goreng kami. Rasa manisnya pas, coklatnya lumer dan harganya cuma 5.000. Nah, kira-kira itu yang menarik yang mana ya menurut kalian? Nah, ya benar. Jadi kita tuh harus menggunakan kalimat yang ramah, terus penuh semangat. Nah, di sini Ibu mau bagi 2 kelompok, kelompoknya sama seperti kelompok minggu kemarin. Nah, Ibu akan bagi LKPD-nya dulu. Nanti kamu baca ini, tapi dengan suara yang ramah gitu. Oke, di sini Ibu mau memberi tantangan nih ke kelompok 1, perwakilan Mbak Sabrina. Coba ucapkan kalimat promosi secara cara 1 yang tadi Ibu contohkan. Ayo teman-teman beli getuk coklat kami. Manis, lumer, murah. Cuma 5.000 saja. Oke, bagus ya teman-teman. Selanjutnya buat kelompok 2. Ya, saya perwakilan aja buat Mbak Nabila. Ayo teman-teman beli getuk coklat kami. Manis, lumer, murah. Cuma 5.000 saja. Oke, keren ya. Nah, di sini semuanya udah keren ya, sudah menarik. Nah, dari promosi tadi, apa sih kunci sukses buat mempromosikan? Yang pertama itu ada suaranya harus keras, ya betul. Terus ramah. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk pembelajaran kali ini sudah cukup. Kita lanjut buat
pertemuan minggu depan. Ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada semangat semua ya. Kalian gimana kabarnya? Minggu kemarin kan kita sudah belajar rukun Islam. Ada yang masih ingat rukun Islam ada berapa? 5. Iya benar. Apa aja? Sholat, zakat, haji. Nah, kita hari ini akan belajar rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Yang pertama itu rangkaian haji ya. Yang pertama itu ada ihram. Ihram itu memakai pakaian ihram dan niat haji atau umroh sebagai tanda memulainya ibadah haji. Yang kedua itu ada wukuf di Arafah, berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah untuk berdoa. Yang ketiga itu ada mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah itu bermalam di Muzdalifah setelah wukuf di Arafah sambil mengumpulkan batu kerikil untuk jumroh. Habis mengumpulkan batu untuk jumroh, selanjutnya itu melempar jumroh di mana? Di Mina. Melontarnya itu 3 jumlah, yaitu ula, wusta, sama aqobah. Selanjutnya tahallul, yaitu mencukur atau memotong rambut. Yang selanjutnya tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Setelah itu yaitu sa'i, berjalan atau berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah. Selanjutnya itu adalah tawaf wada, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran sebelum meninggalkan Mekah sebagai perpisahan dan tanda selesai melaksanakan ibadah haji. Tadi kan Ibu udah jelasin. Yang pertama ada yang masih ingat apa? Ihram. Apa itu ihram? Mbak Devi, apa itu ihram? Memakai pakaian ihram dan niat haji atau umroh sebagai tanda mulai ibadah dengan hati yang ikhlas. Oh, bagus. Selanjutnya wukuf di Arafah. Apa itu wukuf di Arafah? Yaitu berdiam diri pada padang Arafah. Selanjutnya itu mabit di Muzdalifah, yaitu bermalam Di Muzdalifah setelah wukuf di Arafah. Selanjutnya Melempar jumroh di Mina. terus tahallul. Apa itu tahallul? Mencukur atau memendangkan rambut sebagai tanda selesai sebagian rangkaian ibadah haji dan diperbolehkannya beberapa hal yang sebelumnya dilarang. Iya, betul sekali. Selanjutnya yaitu Tawaf ifadah. iya, apa itu tawaf ifadah? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Iya, selanjutnya itu sa'i. Apa itu sa'i? Berjalan atau berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Iya, pintar sekali. Terus yang terakhir, yang ke-8 yaitu tawaf
yaitu tawaf apa? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran sebelum meninggalkan Mekah sebagai perpisahan dan tanda selesai melakukan ibadah haji. Iya, betul sekali. Tadi kan Ibu udah menjelasin, kalian juga udah paham kan ya semuanya ya? Ibu di sini akan membagi soal terkait rangkaian ibadah haji. Nanti kalian diskusikan ke kelompok kalian ya. Nanti perwakilan satu kelompok itu maju untuk menyampaikan hasil diskusinya ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Ibu kasih waktu 5 menit. Kerjakan ya. Udah selesai. Ibu ingin ke perwakilan satu kelompok membacakan hasil diskusinya. Ayo dari kelompok 1. Baik. Rangkaian ibadah haji dari yang pertama itu ada ihram, 2 wukuf di Arafah, 3 mabit di Musdalifah, 4 melempar jumroh di Mina, 5 tahallul, 6 tawaf ifadah, 7 sa'i dan 8 tawaf qada. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Apakah ada yang berbeda jawabannya? Sama semua ya? Sama. Dari sini ada pertanyaan enggak? Oh ada, ya silakan. Bu, apa perbedaan tawaf ifadah dan tawaf wada? Kalau tawaf ifadah itu tawaf yang harus dilaksanakan. Jadi kalau enggak melaksanakan tawaf ifadah, maka hajinya tidak sah. Kalau tawaf wada itu tawaf yang melambangkan perpisahan jika kita mau pulang ke negeri masing-masing. Iya, betul. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Semoga kita semua bisa menyusul ke sana ya. Amin. Ibu akhiri pelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu cek presisi anak-anak hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah berangkat semua ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait bangun ruang. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mempelajari jenis-jenis bangun ruang beserta ciri-cirinya melalui kegiatan diskusi. Selanjutnya bangun ruang itu ada kubus, balok, tabung, prisma, kerucut, limas, dan
bola. Kemudian bangun ruang kubus, sifat-sifatnya memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Setiap sisi berbentuk persegi dengan sisi yang sama besar. Rumus volume kubus, sisi kali sisi kali sisi. Coba anak-anak, benda yang ibu pegang ini namanya apa? Rubik. Ya, betul sekali. Rubik ini merupakan contoh dari bangun ruang kubus. Kemudian ibu juga punya pull up dari jaring-jaring bangun ruang. Ada pertama jaring-jaring kubus. Kalau kita tarik akan menjadi bangun ruang kubus. Kemudian selanjutnya ada jaring-jaring balok. Kita tarik akan menjadi bangun ruang balok. Oke. Untuk lebih memahami materi bangun ruang, ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok diskusi ya. Bagian sini sebelah kiri menjadi kelompok 1, sebelah kanan menjadi kelompok 2. Ibu bagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Perhatikan anak-anak pengerjaan LKPD yang ibu bagikan. Pertama, amati gambar-gambar yang ada di LKPD. Kedua, tentukan gambar-gambar tersebut termasuk bangun ruang apa. Yang ketiga, tentukan jumlah sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Keempat, tuliskan hasil LKPD kalian, hasil diskusi kalian dengan rapi. Apakah sudah jelas petunjuk dari ibu? Perhatikan ya, diskusi kita itu tidak membahas semua materi matematika, tetapi hanya membahas materi bangun ruang. Silahkan diskusi bisa dimulai. Kelompok 1, coba bangun ruang apakah itu? Kubus. Mengapa kalian menyebutnya kubus? Karena sisinya sama. Coba berikan contoh benda yang berbentuk kubus. Dadu sama Rubik. Ya, betul sekali kelompok 1. Kalau balok bedanya apa dengan kubus? Balok semua sisinya sama. Terima kasih jawaban kelompok 1, namun jawabannya masih kurang tepat. Apakah ada pendapat lain? Siapa yang ingin menjawab? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan kelompok 2. Balok memiliki pasangan sisi yang sama besar, tetapi tidak semua ukurannya sama. Ya, betul sekali kelompok 2 jawabannya. Jadi balok itu merupakan bangun ruang yang sisi yang berpasangan itu ukurannya sama besar. Seperti itu. Kemudian waktu diskusi kalian telah selesai. Ibu ingin perwakilan kelompok, satu perwakilan kelompok yang belum pernah berbicara menyampaikan pendapatnya untuk menyampaikan hasil diskusinya masing-masing. Untuk kelompok 1 ibu ingin menunjuk Vivia. Silahkan Vivia membacakan hasil diskusinya. Jadi hasil diskusinya kami itu kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Benda yang termasuk kubus adalah dadu dan rubik. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Benda yang termasuk balok yaitu buku, kulkas, dan penghapus. Ya, betul sekali. Berikan tepuk tangan pada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, ibu ingin menunjuk Dwi. Silahkan Dwi untuk membacakan hasil diskusi kelompok 2. Hasil diskusi kelompok kami yaitu kubus memiliki 6 sisi dan 12 rusuk dan 8 titik sudut. Benda yang termasuk kubus adalah dadu dan rubik. Lalu balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik. Benda yang termasuk balok adalah buku, kulkas, dan penghapus. Ya, betul sekali jawaban dari kelompok 2. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Terima kasih untuk yang sudah menjawab karena sudah berani menyampaikan pendapatnya dengan percaya diri. Jadi, hasil diskusi hari ini dapat kita simpulkan bahwa kubus dan balok itu sama-sama memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Perbedaannya itu di bentuk sisinya.
Kubus itu sisinya berbentuk persegi dengan ukurannya sama besar, dan balok sisinya berbentuk persegi panjang dengan sisi yang berpasangan ukurannya sama besar. Terima kasih hari ini untuk semua kelompok sudah bekerja sama dengan baik. Terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada semua kelompok. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Jikalau tidak, Ibu akhiri diskusi kali ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana nih kabarnya, baik? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, apakah hari ini hadir semuanya? Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum mulai, coba cek sekitar kalian apakah masih ada sampah. Coba bersih ya. Coba rapikan tempat kalian terlebih dahulu. Guys, ya. Coba buku ataupun yang tidak berkaitan dengan hari ini silakan dimasukkan ke tas masing-masing ya. Oke, udah rapi? Ya. Nah, sebelum mulai Ibu akan menyampaikan kesepakatan bersama terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama ketika Ibu ataupun teman kalian sedang berbicara, maka dengarkan dengan kemudian ketika sesi diskusi nanti semua anggota ikut berpartisipasi. Nah, dengan menggunakan suara yang pelan agar pembelajarannya tetap berjalan dengan nyaman. Oke, apakah kalian siap? Siap. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai menghadirkan sholat dan zikir pada kehidupan sehari-hari. Nah, harapannya kalian dapat menjelaskan sholat dan zikir serta pembentukan karakternya. Nah, coba kalian perhatikan pada layar di samping berikut. Nah, menurut kalian nih, apa sih hubungan sholat dengan perilaku seseorang? Saya Bu. Ya. Menurut saya orang yang rajin sholat biasanya memiliki perilaku yang lebih baik. Oke, ada pendapat lain? Ada, Bu. Ya. Sholat itu mengajarkan kita supaya kita berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk. Oke, nah apa sih hubungan antara sholat dengan akhlak yang baik? Nah, hari ini kita akan menemukan jawabannya melalui diskusi kelompok ya. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan kotak misteri. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai aturan-aturannya ya. Perhatikan dengan baik. Nah, yang pertama, nanti setiap anggota kelompok mendapatkan satu amplop misteri dan juga satu LKPD. Nah, dalam satu amplop terdapat satu soal pertanyaan yang akan kalian diskusikan bersama. Dan hasilnya dituliskan di LKPD. Setelah selesai, nanti salah satu orang perwakilan untuk mempresentasikan hasilnya ya.
Silakan kelompok 1, ini LKPD-nya. Mau yang mana? Ini. Iya, boleh. Kelompok 2, LKPD-nya. Yang ini. Oh, ini. Oke, silakan dikerjakan ya. Ibu beri waktu selama 1 menit. Kelompok 1, Ibu sangat senang sekali kalian sangat antusias dalam belajar. Yuk, kecilin sedikit volume suaranya supaya kelompok lain juga dapat belajar dengan nyaman. Bagaimana kelompok 2? Pertanyaannya dapat dipahami? Dapat Ibu. Oke. Nah, sekarang fokus dulu ya ke kegiatan kelompok. Nanti ceritanya bisa dilanjut lagi nanti ya. Saat waktu istirahat. Ya pintar. Waktu kalian tinggal 20 detik. Oke, waktu sudah habis. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Ya. Menurut kelompok kami, sholat juga melatih tanggung jawab karena sholat merupakan kewajiban setiap muslim. Iya, bagus. Terima kasih kelompok 1, tepat sekali. Yuk kita beri tepuk tangannya. Ya, apakah dari kelompok 2 ada yang ingin memberi tanggapan? Ada Ibu. Menurut kelompok kami, selain membuat kita disiplin sholat, juga melatih tanggung jawab karena sholat merupakan kewajiban setiap muslim. Iya, bagus sekali. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah dari penjelasan teman-teman kalian, apakah sudah dapat dipahami? Ya, bagus. Nah, anak-anak, siapa nih yang dapat menyebutkan satu pelajaran penting pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Yang pertama itu sholat. Sholat itu membuat kita lebih disiplin. Dan yang kedua ada zikir, yaitu membuat hati kita lebih tenang. Ya, tepat sekali. Jadi anak-anak, sholat dan zikir itu tidak hanya mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga membentuk karakter disiplin, tanggung jawab, dan juga pengendalian diri. Nah, harapannya setelah pembelajaran hari ini selesai, kita semua dapat semakin semangat dalam sholat tepat waktu dan juga membiasakan berzikir dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin cukup dari Ibu. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar.
Alhamdulillah, sebelum memulai pembelajaran hari ini kita tepuk semangat bersama ya. Iya, Ibu hitung 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Anak-anak, siapa yang pernah ikut kerja bakti di lingkungan rumah? Bagus sekali. Terima kasih sudah berani menjawab. Kalau di rumah, tradisi apa yang sering kalian lakukan bersama keluarga? Makan bersama. Ya, bagus. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai tradisi masyarakat sekitar. Jadi dalam pembelajaran ini, Ibu harap kalian dapat mengelompokkan mana tradisi keluarga dan mana tradisi masyarakat tersebut. Kira-kira ini gambar apa ya? Memungut sampah. Ya, betul, kerja bakti. Kira-kira ini termasuk tradisi keluarga atau tradisi masyarakat? Bagus sekali. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi. Tradisi keluarga adalah kebiasaan atau adat atau cara hidup yang dilakukan secara turun-menurun dalam suatu keluarga. Sedangkan tradisi masyarakat adalah kebiasaan, adat, atau cara hidup yang dilakukan secara turun-menurun dari nenek moyang kita. Selanjutnya, contoh tradisi itu yang pertama silaturahmi, yang kedua tradisi merayakan ulang tahun, yang ketiga nyadran, yang keempat begalan. Selanjutnya contoh tradisi keluarga. Yang pertama itu contoh silaturahmi keluarga. Yang kedua gambar merayakan ulang tahun bersama keluarga. Yang selanjutnya contoh tradisi masyarakat. Yang pertama nyadran. Yang kedua begalan. Selanjutnya manfaat di tradisi yaitu mempererat hubungan keluarga dan masyarakat. Yang kedua, melestarikan budaya daerah, menumbuhkan sikap gotong royong, dan mengajarkan nilai-nilai positif seperti kebersamaan dan saling menghargai. Selanjutnya, Ibu akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok ya. Yang sebelah kiri Ibu, kelompok 1, yang sebelah kanan Ibu menjadi kelompok 2. Nanti cara mainnya itu kalian tinggal kelompokin. Ini termasuk gambar yang tradisi keluarga atau masyarakat. Baik, kelompok 1 bagus sekali ya sudah kerjasamanya. Ya, Bu. Dia tanya jawab ya. Selanjutnya perwakilan kelompok menjelaskan pilihannya. Baik, kelompok 1. Kami memasangkan kerja bakti pada tradisi masyarakat karena dilakukan bersama warga. Baik, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana kelompok 2 pendapatnya? Setuju atau tidak? Setuju. Ya, baik. Selanjutnya, jadi tradisi keluarga itu yaitu dilakukan bersama anggota keluarga, sedangkan tradisi masyarakat dilakukan bersama masyarakat sekitar. Sekarang kita refleksi bersama ya, apa yang kalian
pelajari hari ini? Tradisi masyarakat dan ya, bagus. Sebagai tugas individu, Ibu akan membagikan lembar kerja pendidik untuk dikerjakan sebagai PR ya. Kalian kerjakan dengan teliti dan dikumpulkan minggu depan. Terima kasih ya atas pembelajaran hari ini. Kalian sudah menjawab pertanyaan dengan berani, aktif dalam berdiskusi, dan bekerja sama dalam kelompok. Sekian materi dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dengan bacalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah baik semuanya ya, sehat. Semuanya pada hadir? Oke. Hari ini kita akan belajar dengan materi yang sama di pertemuan minggu lalu, yaitu tentang keragaman sosial budaya di Indonesia. Ibu akan mereview singkat ya anak-anak. Jadi keragaman sosial budaya di Indonesia itu dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama ada suku, bangsa, dan budaya. Yang kedua ada makanan khas. Yang ketiga upacara adat. Dan yang terakhir keempat rumah adat dan pakaian. Coba review bareng-bareng ya anak-anak. 4 bentuk keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama suku, bangsa, dan bahasa. Yang kedua betul. Yang ketiga ya, dan yang keempat Pakaian dan rumah adat. ya, betul sekali. Masih ingat semuanya. Ibu akan membagikan LKPD menjadi 2 kelompok. Untuk yang kelompok pertama dari sini ke sini membahas tentang makanan khas sama asalnya. Untuk yang kelompok 2 dari Mbak Salma ke sini tentang upacara adat. Ibu kasih waktu 1 menit ya anak-anak. Ya, Ibu. Bisa dikerjakan. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada yang dibingungkan? Ini makanan yang ciri khas di Yogyakarta. Coba diingat-ingat lagi. Lupa. Ini rendang. Coba barangkali teman sebelahnya bisa ya. Kelompok 2 ada yang dibingungkan? Ini apa, Bu? Ini yang terkenal di Pulau Nias. Oh, iya, iya. Kalau sudah langsung ditulis aja ya. Oke, waktunya udah selesai. Ibu udah melihat sekeliling semuanya dari kelompok 1 sampai kelompok 2. Semua kerjanya udah benar. Ya. Jadi untuk yang kedua itu Ibu membawa media pembelajaran
Spinner Mystery Box. Nanti Ibu meminta setiap perwakilan anggota satu untuk maju ke depan, untuk memutar rodanya dan membacakan soalnya sesuai panah. Betul. Ya. Siapa yang berani maju pertama? Kelompok 1 atau kelompok 2 yang berani maju dulu? Ya, silakan. Devi maju. Satu anggota aja. Iya, satu anggota dulu. Diputar ya, Bu? Iya, diputar. Gimana muternya? Muter. Udah. 4. Iya. Diambil ini? Iya, yang soal warna biru. Satu aja? Iya, dibacakan. Soalnya sebutkan salah satu nama rumah adat yang berada di Pulau Jawa. Jawabannya rumah Joglo. Bagaimana anak-anak? Apakah jawabannya Mbak Devi betul? Betul. Ya. Tepuk tangan buat kelompok 1 karena sudah menjawabnya betul. Ini Ibu kasih bintang apresiasi bisa ditempel di LKPD-nya ya di bawah soal. Terima kasih, Bu. Untuk perwakilan dari kelompok 2 siapa yang mau maju? Saya. Ya boleh Mas Jimli. Kuning. Ya, silakan ambil kotak di warna kuning. Dibacakan. Sebutkan satu makanan khas dari Jakarta. Jawabannya kerak telur. Apakah betul anak-anak jawabannya kerak telur? Betul. Tepuk tangan buat Mas Jimli dari kelompok 2. Ini ada bintang apresiasi nanti ditempelkan di LKPD-nya. Untuk penilaian nilai tertinggi, poin tertinggi siapa coba yang duluan angkat tangan? Kelompok 1 atau kelompok 2? Ya silakan kelompok 1 perwakilannya untuk maju ke depan. Iya, putar. Biru. Mau coba. Bisa dibacakan Mbak Vivi ya. Mengapa setiap daerah di Indonesia memiliki upacara adat yang berbeda-beda? Jawabannya yaitu karena setiap daerah memiliki kepercayaan dan lingkungan alam yang berbeda. Apakah betul anak-anak jawabannya? Betul. Terima kasih Mbak Vivia. Ini ada bintang ditaruh di. Ya. Jadi untuk pemenangnya poin terbanyak ada di kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Itulah materi kita hari ini anak-anak mengenai tentang keragaman sosial budaya di Indonesia. Pesan Ibu kita harus saling menghargai dan menghormati, sama kita harus cinta budayanya kita sendiri. Kita harus bangga. Oke anak-anak? Oke, Ibu. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk kehebatan kita semua di kelas 4 ini. Terima kasih anak-anak. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat cahaya. Jadi cahaya ini adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar, seperti matahari dan lampu yang membuat kita bisa melihat. Nah, matahari itu adalah sumber cahaya yang utama, dan sumber yang lain itu adalah api, lilin, lampu, obor. Sifat cahaya itu ada 6. Yang pertama ada cahaya merambat lurus. Contohnya ketika kita menyalakan lampu atau senter, cahaya akan merambat lurus, sementara itu di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada seperti jendela. Contohnya seperti kita menyalakan senter ke lubang ini dan hasilnya adalah lurus, tidak berbelok. Yang kedua adalah sifat cahaya dapat dipantulkan. Cahaya bisa dipantulkan dari permukaan benda, contohnya pemantulan cahaya melalui cermin. Contohnya seperti ini. Kita menyalakan senter kepada cermin dan akan memantul. Yang selanjutnya ada cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya kita menyalakan senter ini ke kaca yang bening akan menembus. Selanjutnya ada cahaya dapat dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, ternyata cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misalnya dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya pensil yang ada di sini. Terlihat patah kan? Ya, seperti itu. Yang selanjutnya ada sifat cahaya dapat diuraikan. Cahaya bisa diuraikan menjadi pelangi menggunakan prisma transparan. Pada pelangi, air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari. Di sini Bapak menggunakan sebuah kaset. Saat kita menyinari kaset ini, maka akan terbentuk pelangi. Yang selanjutnya ada sifat cahaya dapat membentuk bayangan. Seperti kita tahu, cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Hal ini yang membuat terbentuknya bayangan. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan benda itu. Contohnya, Bapak ini sedang menyinari sebuah kardus. Nah, di situ ada bayangannya. Seperti itu. Jadi, cahaya itu penting untuk kita bisa melihat dan untuk tumbuhan bisa tumbuh dan aktivitas sehari-hari. Jadi, manusia itu sangat bergantung pada cahaya. Sekian dari saya, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya ada yang udah tahu belum? Kita hari ini mau belajar tentang apa? Belum tahu ya? Jadi hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Kenapa sih anak-anak itu harus tahu atau belajar tentang perubahan wujud benda? Tujuannya itu supaya anak-anak bisa mengenal contoh perubahan wujud benda, terutama yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Coba anak-anak perhatikan layar yang ada di depan. Ada gambar apa? Es batu, betul ya. Es batu ini kalau dibiarin di tempat yang terbuka, itu akan terjadi apa? Mencair, betul. Es batu kalau dibiarin di tempat terbuka itu akan menjadi air. Nah, itu tuh disebut sebagai perubahan wujud benda mencair. Oke. Sekarang Bapak mau sedikit jelasin nih. Perubahan wujud benda itu perubahan bentuk benda dari satu wujud ke wujud yang lain. Misalnya seperti padat menjadi cair, cair menjadi gas, atau gas menjadi padat. Jadi anak-anak itu harus fokus ya. Oke. Selanjutnya, di sini Bapak bawa lilin. Kira-kira kalau Bapak nyalain lilin ini, kira-kira apa yang akan terjadi sama lilin ini? Lilinnya akan meleleh ya. Jadi kita tuh bisa belajar tentang perubahan wujud benda tuh bukan hanya di buku aja, tapi bisa melalui pengamatan sederhana seperti lilin ini. Bisa juga anak-anak tuh merhatiin di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ketika kita jemur pakaian, atau merebus air, atau melihat es yang mencair. Nah, supaya anak-anak itu bisa lebih paham, Bapak punya video biar anak-anak tuh hafal sama perubahan wujud benda. Oke, sebentar ya anak-anak. Yuk. Pertama anak-anak dengerin dulu ya sebelum mulai nyanyi. Tentang perubahan macam wujud benda, kita belajar agar belajar jadi menyenangkan. Sambil bernyanyi kita belajar agar belajar jadi menyenangkan. Yuk. Disebut mencair, padi-padi padat disebut membeku. Cair jadi gas disebut menguap, gas jadi cair disebut mengembun. Jadi gas disebut
gas jadi padat disebut mengkristal. Ayo teman, sekali lagi ya. Belajar bersama tentang perubahan macam wujud benda sambil bernyanyi. Kita belajar agar belajar jadi menyenangkan. Sambil bernyanyi Kita belajar agar belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Anak-anak jangan lupa ya dihafalin lagi lagunya biar kalian cepat hafal. Sebelum Bapak akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup kegiatan hari ini ya. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Oke, pada hari ini Ibu ingin mengabsen dulu. Adakah yang tidak berangkat pada hari ini? Nihil. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, agar kalian lebih semangat dalam belajar, kita akan melakukan ice breaking dulu, yakni tepuk semangat dengan menggunakan lirik lagu Menjaga Alam dan juga Lingkungan. Siap? Oke, ayo diperhatikan ya. Ketika Ibu bicara, kalau suka alam kita tepuk tangan. Kalau suka alam bersih tepuk tangan. Kalau suka alam bersih, indah dan nyaman. Kalau suka semuanya tepuk tangan. Oke, sekarang Ibu mau kita bareng-bareng ya nyanyinya. Siap? Oke, 1, 2, 3. Kalau suka alam bersih tepuk tangan. Kalau suka alam bersih tepuk tangan. Kalau suka alam bersih, indah dan nyaman. Kalau suka semuanya tepuk tangan. Oke, sudah semakin semangat ya hari ini? Oke, sebelum Ibu sampaikan materi pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya dulu. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat sampah yang berserakan di lingkungan sekitar? Pernah. Kemudian, ketika manusia terus-terusan merusak alam dan lingkungan, apa yang akan terjadi? Amalia? Apa yang akan terjadi kira-kira? Banjir, Bu, dan lingkungan Banjir. Iya, betul. Nah, jadi kerusakan alam itu dapat menyebabkan banjir anak-anak. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang inspirasi Al-Quran dalam melestarikan alam dan juga menjaga kehidupan melalui 3 surat. Yang pertama ada Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Kemudian yang kedua ada Quran Surah Ibrahim ayat berapa? 32. Dan yang ketiga ada Quran Surah Az-Zukhruf ayat berapa? 13. Nah, kita sebagai seorang muslim tidak hanya memiliki tanggung jawab, tapi juga berkewajiban penuh dalam menjaga alam semesta. Oke anak-anak, diharapkan pada pembelajaran kali ini kalian mampu menerapkan kandungan dari ketiga surat tersebut, kemudian mampu juga dalam apa? Dalam menghubungkan antara masing-masing surat. Oke, pada hari ini ada yang tahu Ibu membawa apa?
Iya, congklak. Ibu namakan ini sebagai papan congklak sabit ajaib. Nah, ada yang tanya, kenapa sih Bu harus dinamakan sabit ajaib? Karena di masing-masing lubang ini sudah Ibu beri keterangan, yakni ada bulan sabit menggunakan kertas origami yang nantinya pada setiap lubang ini ada 3 warna anak-anak. Yang pertama ada warna pink menggambarkan Quran surah Ar-Rum ayat 41. Kemudian pada warna krem menggambarkan surah Ibrahim ayat berapa? 32. Kemudian yang ketiga ada Quran surah Az-Zuhruf ayat berapa? 13. Oke, sekarang kalian buka lembar kerja siswa atau LKS pada halaman 30. Silakan kalian amati, di situ ada pembelajaran tentang inspirasi Al-Quran melalui ketiga surat. Nanti Ibu akan meminta 3 perwakilan siswa untuk maju ke depan. Ayo, silakan dilihat dulu. Oke, Ibu beri waktu 1 menit ya. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang Ibu mau perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan. Ibu mau dari sebelah kanan Ibu ada Amania. Ayo silahkan maju. Nah, teknis permainannya adalah nanti kalian memasukkan bulatan kertas origami yang sudah Ibu buat ke dalam masing-masing lubang yang sesuai. Ayo silahkan dimasukkan. Menggambarkan apa? Quran surah Ar-Rum. Menggambarkan tentang kita harus menjaga alam sekitar. Oke, ayo. Oke, betul. Bisa duduk lagi? Kita beri tepuk tangan untuk Amania. Oke, yang kedua dari sebelah sini Ibu mau Tia. Ayo silakan maju ke depan. Oke, silakan dikelompokkan Quran surah Ibrahim berwarna krem. Oke, ya betul. Tepuk tangan dulu untuk Tia. Oke, dan yang terakhir ini ada Devi. Silakan maju. Oke, silakan dikelompokkan sesuai dengan warna dan penerapannya. Iya, warna biru menunjukkan surat Az-Zuhruf ayat 13. Oke, tepuk tangan dulu untuk Devi. Baik, anak-anak, Ibu lihat pembelajarannya sudah sangat aktif ya. Kalian sudah menjawab apa yang Ibu tanyakan dengan baik, dengan benar. Mari kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang materi apa? Inspirasi Al-Quran. Yang pertama ada Quran surah Ar-Rum ayat 41 itu mengajarkan bahwasannya kita harus menjaga alam dan juga lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua ada Quran surah Ibrahim mengajarkan kita untuk apa? Memanfaatkan alam sekitar. Dan yang ketiga ada Quran surah Az-Zuhruf mempelajari tentang apa Quran surah Az-Zuhruf? Oke, betul. Bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Apakah seru? Seru. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau agar lebih semangat dalam kalian menjalani pembelajaran berikutnya. Kita tepuk semangat dulu ya. Oke, ayo tepuk semangat. Semangat. Baik anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini sangat antusias sekali ya. Yang bertanya sudah mulai berani untuk bertanya, yang bertanya kemudian yang menjawab juga sudah mulai berani mengungkapkan argumentasinya. Baik, pembelajaran pada pagi hari ini kita akhiri dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Bapak lihat-lihat kok kayaknya kurang semangat. Apa udah bosan ketemu Bapak, Pak? Oh, bosan. Oh, ya udah. Minggu depan berarti ganti ya, ganti guru ya. Oke. Ada yang tahu mau belajar apa? Udah ya, udah lihat ya. Oh, kelinci dan kura-kura. Oke, minggu lalu kita juga udah belajar tentang kelinci dan kura-kura, cerita singkat. Cuman pas minggu lalu itu Bapak menceritakan secara langsung. Biar nggak bosan anak-anak, kali ini bisa nonton video dulu. Oke? Oke, Bapak juga mau nonton soalnya. Kura. Dahulu kala hiduplah seekor Diperhatikan ya. Kelinci bisa berlari dengan sangat cepat. Ia bangga dengan keahliannya itu. Suatu hari, kelinci melihat kura-kura yang berjalan sangat lambat. Kelinci menertawakan kura-kura dan berkata, "Kamu berjalan sangat lambat. Hahaha. Temanku, rupanya kamu sangat bangga dengan kecepatanmu. Untuk itu, mari berlomba dan kita lihat siapa yang sebenarnya lebih cepat," tutur kura-kura. Kelinci dan kura-kura pun berlomba. Kelinci berlari sangat cepat dan jauh. Setelah beberapa saat, kelinci berbalik untuk melihat di mana kura-kura berada. Ternyata kura-kura berjalan sangat lambat dan berada jauh di belakangnya. Kura-kura akan butuh waktu sangat lama untuk mendekatiku, pikir kelinci. Kelinci pun berpikir untuk tidur siang sejenak di bawah pohon. Saat kelinci akhirnya terbangun, ia kaget melihat kura-kura sudah sangat dekat dengan garis finish. Kelinci segera bangkit dan berlari. Namun usahanya sia-sia. Kura-kura sudah memenangkan perlombaan. Kelinci sangat kecewa dan terpaksa mengakui kura-kuralah yang jadi pemenangnya. Pesan moral dari cerita ini yaitu, kita tidak boleh memandang remeh orang lain ataupun merasa sombong dengan keahlian yang kita miliki. Oke, ngantuk ya? Soalnya Bapak juga ngantuk loh, lihatnya. Soalnya kayak suaranya nggak semangat gitu. Biar semangat dulu, kita tepuk semangat dulu, oke? Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Oke, udah lihat videonya. Berhubung Bapak nggak mau bacain, kalian juga udah lihat videonya kan. Terus selanjutnya itu Bapak mau kalian berdiskusi nih secara kelompok. Bapak udah siapin medianya buat kalian belajar. Bapak bakal bagi kalian jadi 2 kelompok. Kelompok cewek sama cowok biar nggak ribet. Yang cewek siapa? Mbak Nabila? Bapak? Oke, sama yang satu yang cowok Mas Arif. Oke, jadi cara kerjanya kalian udah dapat lembar hitam itu, terus kalian udah lihat video yang tadi kan? Udah lihat, terus kalian bisa ngurutin nih percakapannya yang tadi itu secara runtut dari awal sampai akhir itu apa aja. Dari mulai kelinci tidur atau kura-kura yang jalan dulu gitu. Oke? Di belakang ini juga udah Bapak tempelin double tip. Nanti kalian kalau udah tahu mau nempel yang mana aja urutannya tinggal dicopot terus ditempel. Oke. Bapak kasih waktu 1 menit aja deh. Soalnya kan cuma nempel-nempelin aja.
Yang satu kelompok bisa ikut berdiskusi ya. Oke. Kalau ada yang bingung bisa ditanyain aja, nggak apa-apa. Nanti Bapak bantu kasih tahu. Mas Jimli bingung? Tidak. Oh enggak, oke sip. Oke. Kelompok cewek udah? Oh, belum. Oke. Oke, udah ya. Kalau udah, bisa minta tolong dibacain. Dibacain aja nggak apa-apa. Dibacain satu persatu. Sama kamu, nggak apa-apa? Baik, yang pertama kita lihat saja nanti kelinci siap-siap kalah ya, pura-pura aku akan lari cepat. Oh, oke. Terus di sini kelinci melesat jauh di depan. Ia merasa akan sangat mudah memenangkan lomba ini. Terus tiba-tiba kelinci itu tiduran di pinggir bebatuan. Terus sambil berpikir, pura-pura pasti masih jauh. Aku tidur sebentar saja ya. Oh, oke. Yang cowok juga sama ya, kayak gitu ya? Kurang lebih ya, sama. Oke. Berhubung Bapak mau ada acara nih, mau rapat, Bapak kasih PR aja buat minggu pertemuan yang selanjutnya. Kalian bisa kumpulin lagi ke Bapak, oke? Berarti intinya kelinci itu punya sifat yang apa sih? Sombong. Oke. Jadi kalau kalian sombong itu pasti dapat hukuman ya, dari karma gitu, dari Allah. Oke. Kalian jangan sampai kayak gitu. Oke. Boleh Bapak minta yang ini? Oke. Berarti jadi orang itu jangan sombong. Karena perbuatan sombong itu dilarang sama Allah ya. Oke. Mungkin segitu dulu. Bapak mau rapat ya. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang hadir, ada yang nggak hadir nggak hari ini? Rapikan ya itunya apa ya? Tempat duduknya. Terus juga yang benar dong Mas Jimli. Terus tangannya di meja ya. Nah, terus. Oh ya, kalian tahu nggak hari ini Ibu mau ngajar apa? Biasanya kalau hari Senin itu ada kegiatan apa ya? Nah, sebelum pembacaan undang-undang itu baca apa? Nah, betul sekali.
hari ini Ibu akan belajar tentang Pancasila. Oke. Nah, Ibu punya media yang namanya Papan Pintar Pancasila. Ada yang tahu ini buat apa? Ini buat menempelkan sikap nilai-nilai lambang Pancasila. Oke. Coba perhatikan ke depan ya Mbak Vivi. Nah, jangan ngobrol sendiri ya. Nah, cara bermainannya itu ada aturannya. Kalau Ibu sedang menjelaskan harus kalau ada yang ingin maju harus angkat. Kalau ada yang teman yang maju, jangan tidak mengganggu. Nah, betul. Oke, Ibu jelaskan. Lah. Ini kan ini lambang apa? Bintang. Bintang sila keberapa? Nah, berbunyinya gimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Sikapnya yaitu berdoa sebelum belajar. Lah yang kedua, ini rantai. Yang berbunyi apa? Keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contoh sikapnya yaitu saling menghargai dan ya, betul. Nah, yang lain, lambang-lambang yang lain nanti kalian maju ya. Siapa nih yang mau maju? Saya, Bu. Wah, semangat sekali ya kalian. Oke, bergantian ya majunya. Oke, Mbak Amalia, mari kita maju. Nih. Terserah, milih yang nomor 3 yang apakah benar ini gambar apa? Ini banyak beragam ya, kelihatan nggak? Nah, keberagaman. Nah, ini ditempel ke yang beringin, pohon beringin. Itu yang berbunyi apa? Nah, betul. Oke, ada lagi? Oke, Mbak Niha, silakan maju. Terus yang ini tapi nanti nempelnya ini. Apakah benar ini yang saling menolong ke nomor 5, yang ini? Kurang tepat. Nah, betul. Ini kurang tepat ya, nggak apa-apa. Yang penting kita kan masih belajar. Apakah ada yang mau membantunya? Saya, Bu. Oke, Mbak Devi. Ini harusnya di mana? Nomor 2. Oke. Ini enggak. Nah, apakah sudah benar ini? Benar. Betul sekali. Oke. Oh ya, Mbak Amal jangan berisik dong. Kan di sini juga lagi menjelaskan. Nggak boleh kayak gitu ya. Oke, hari ini kita kan sudah belajar tentang Papan Pancasila nih. Siapa yang masih ingat nih? Yang sila pertama lambangnya apa? Betul. Terus yang kedua? Betul. Nah, semoga di pelajaran kali ini teman-teman, anak-anak tidak cuman menghafalnya saja, tapi menerapkan tentang penerapan sila-sila Pancasila ini. Oke, dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, dimulai. Oke, baik anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran dahulu. Ada yang tidak berangkat? Oke. Ada yang udah tahu kita akan belajar tentang apa? Oh ya, baik. Kita akan belajar tentang zakat. Oke, di sini sebelum ke pembelajaran, Ibu akan memberi aturan setiap kita akan selama pembelajaran. Siswa ketika berdiskusi atau mengobrol sendiri, nanti Ibu akan memberi sanksi. Jadi mulutnya dikunci dulu ya. Oke. Nah, di sini Ibu ada ice breaking. Jadi ice breakingnya itu cerita. Nah, ketika ada kata-kata zakat, kalian berdiri. Ketika ada amil, berdiri. Dan ketika ada mustahik, kalian duduk. Tadi apa? Zakat ngapain? Berdiri. Oke. Terus amil? Berdiri. Terus mustahik? Duduk. Oke. Perhatikan ceritanya. Pada suatu hari, Pak Ahmad ingin menunaikan zakat. Oke. Beliau datang kepada seorang amil. Terus di masjid agar zakatnya dapat disalurkan. Setelah diterima amil, zakat diberikan kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan. Semua orang merasa senang karena zakat. Zakat. Oke. Amil bekerja dengan jujur sehingga mustahik menerima haknya dengan baik. Oke. Nah, itu merupakan ice breaking yang melatih kita untuk kefokusan. Nah, jadi Ibu ada sebuah media di mana ini tentang penyaluran zakat. Nah, kalian ketika waktu mau mendekati Idul Fitri itu kan ada orang tua kalian atau saudara kalian. Nah, kalian pernah melihatnya enggak? Iya. Oke. Nah, terus mengapa zakat diberikan kepada orang yang membutuhkan sebelum hari raya? Oke, baik. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana penyaluran zakat tersebut. Jadi, zakat itu dari muzaki, di mana muzaki ini merupakan pemberi zakat. Nah, terus setelah dari muzaki akan disalurkan kepada amil zakat. Nah, amil zakat ini merupakan pengelola zakat. Oke. Terus di sini Ibu akan membagi kelompok. Terdapat 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, nanti setiap kelompok menjelaskan tentang bagaimana penyaluran zakat ini. Nanti setiap kelompok maju 2 kelompok. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, Ibu beri waktu sekitar 5 menit.
Gimana, ada yang kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan? Ini Bu. Udah bingung Bu. Ini susah Bu. Oh iya, Ini apa Bu? ini Muzaki. Duduk ya. Ya, Mbak Salma dan sebelahnya jangan ngobrol sendiri ya, diperhatikan. Siap. Ada yang kesulitan? Belum Ibu. Oke. Kelompok berapa? 3 ada yang kesulitan? Enggak, Bu. Oke, baik. Di sini ayo perwakilan 2 orang dari kelompok 1 untuk menjelaskan ini. Untuk maju ke depan. Ayo kelompok 1. Nanti di akhir yang berani menjawab, Ibu akan kasih apresiasi berupa adalah Ayo kelompok 1. Ya, ayo maju sambil ini. Berdiri, maju ke depan. Ini dibaca sambil Penyaluran zakat. yang keras. Yang ini nih. Oh ya. Menurut kelompok kami, alur penyaluran zakat yang benar adalah Muzaki menyerahkan zakat kepada amil, kemudian amil mengelola dan menyalurkan zakat kepada mustahik yang termasuk 8 golongan penerima zakat atau 8 asnaf. Penyaluran melalui amil membuat zakat lebih tepat sasaran dan adil. Oke, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya yaitu ada kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2. Ya. Nah, silakan dibacakan hasil diskusinya. Oke, kelompok kami berpendapat bahwa zakat dapat disalurkan melalui amil agar pembagiannya lebih teratur. Tugas amil adalah menerima, mengelola, dan menyalurkan zakat kepada orang yang berhak menerima. Dengan adanya amil, penyaluran zakat menjadi lebih tertib dan tidak ada penerima yang terlewat. Nah, apakah kelompok 2 tanggapannya bisa ditangkap? Bisa. Bisa atau enggak? Belum. Apa? Setuju dengan pendapat kelompok 2 Ibu. Mati. Ini matiinnya gimana, coy? Dipencet yang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, apakah hari ini berangkat semua? Oke, alhamdulillah. Sebelumnya Ibu mau bertanya nih,
Anak-anak pernah nggak sih mendapatkan informasi atau berita baik itu dari teman, keluarga, atau dari media sosial? Pernah nggak? Nah, setelah menerima informasi tersebut, apa yang kalian lakukan? Membaca lalu mencari kebenaran berita itu. Iya, betul sekali ya. Jadi ketika kita menerima informasi, kita mengecek terlebih dahulu ya. Nah, iya, hari ini kita akan belajar tentang tabayun. Apa sih itu tabayun? Tabayun itu adalah sikap kita mencari kejelasan atau mengecek kebenaran suatu informasi atau berita sebelum kita mempercayainya atau menyebarkannya kepada orang lain. Jadi ketika kita mendapatkan informasi, kita jangan langsung percaya, tetapi kita harus mengecek kebenaran terlebih dahulu. Iya, betul. Ya, sekarang di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Nanti sebelah sini kelompok 1, terus sebelah sini kelompok 2 ya. Nah, di sini Ibu ada kartu kasus dan ada LKPD. Nanti silahkan anak-anak membaca kartu kasusnya terlebih dahulu, lalu diamati ya. Terus nanti jawab pertanyaan-pertanyaannya ada di LKPD ini. Oke, paham semuanya? Paham. Oke. Ini untuk kelompok 1 ya. Ini untuk kelompok 2. Makasih, Bu. Makasih. Iya, sama-sama. Ya, Ibu beri waktu 5 menit cukup? Cukup. Oke, silahkan dimulai diskusinya. Kelompok 1 bagaimana? Lancar diskusinya? Lancar, Bu. Oke. Semua anggota harus ikut berdiskusi ya, nggak boleh berbicara sendiri, nggak boleh bermain sendiri, oke? Harus aktif semuanya. Iya, Bu. Kelompok 2 ada yang masih bingung? Iya, Bu. Nomor 3. Nomor 3. Gimana, Bu? Oh, oke. Jadi ini tuh kalau kita mendapatkan informasi itu kita langsung menyebarkan kepada yang lainnya. Itu akibatnya itu nanti apa? Oh, baik, Ibu. Tuh, oke. Bisa membuat orang lain salah paham ya, Iya, Bu? betul kayak gitu. Bisa dikembangkan lagi jawabannya ya. Nanti ditulis di LKPD ini, oke? Oke, Ibu. Sudah paham? Sudah. Oke. Waktunya sudah habis ya? Sudah semuanya? Sudah. Oke, selanjutnya Ibu mau perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya ya. Dari kelompok 1 terlebih dahulu, silahkan. Dibaca terlebih dahulu kartu kasusnya ya. Kartu kasusnya, Ahmad melihat sebuah berita di media sosial tentang makanan yang dikabarkan berbahaya untuk dikonsumsi. Ahmad tidak langsung membagikan berita tersebut, tetapi mencari informasi dari sumber resmi terlebih dahulu. Pertanyaannya yang nomor 1, apa permasalahan yang terjadi pada kasus tersebut? Jadi menurut kelompok kami, Ahmad sudah menerapkan sikap tabayun karena tidak langsung membagikan berita. Yang kedua, tetapi mencari informasi dari sumber resmi terlebih dahulu. Pelajaran yang kami dapat adalah kita harus memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Oke, baik. Tepuk tangan dong untuk perwakilan dari kelompok 1. Oke, jadi dari kasus tadi ya, itu Ahmad itu sudah menerapkan tabayun dengan mencari informasi terlebih dahulu dari sumber yang terpercaya. Ya, selanjutnya dari perwakilan kelompok 2 silahkan. Kartu kasusnya dibaca dulu ya. Rina menerima pesan berantai yang berisi informasi tentang bantuan pendidikan. Karena merasa informasi tersebut penting, Rina langsung menyebarkannya kepada banyak orang tanpa memeriksa sumber dan kebenarannya. Terus hasil diskusinya gimana? Hasil diskusinya itu, jadi menurut kelompok kami, Rina itu belum menerapkan sikap tabayun karena langsung menyebarkan informasi tanpa memeriksa sumber dan kebenarannya.
Akibatnya, informasi yang disebarkan bisa saja tidak benar dan menimbulkan kesalahpahaman. Oke, tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 2. Ya, dari kasus yang kedua itu tadi, sebelum kita menyebarkan informasi itu kita harus memastikan terlebih dahulu ya bahwa informasi itu sudah betul apa sudah benar atau belum. Iya, betul sekali. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar bahwa sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi, kita harus melakukan tabayun terlebih dahulu. Oke, karena kita sebagai seorang muslim, kita itu tidak boleh langsung percaya ya, tapi kita harus mencari tahu berita itu betul atau tidak, biar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, Ibu harap kedepannya anak-anak bisa menerapkan sikap tabayun ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Bisa? Bisa. Oke. Mungkin cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu cukupkan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.